Tauhid rububiyah, yaitu mentauhidkan Allah dalam segala perbuatannya. Mentauhidkan Allah dalam segala perbuatannya. Artinya kita meyakini bahwa Allah esa dalam segala bentuk perbuatannya, tidak ada sekutu baginya. Mencipta, mengadakan, mengatur alam semesta, memberi rizki, termasuk memberi jodoh, ya, menghidupkan, mematikan, mudabbir, yang menata alam semesta. Allah esa dalam hal yang demikian. Ini makna dari rububiyah. Maka tidak boleh kita meyakini adanya pencipta selain Allah. Tidak boleh kita meyakini adanya yang mematikan selain Allah. Tidak boleh kita meyakini ada yang menghidupkan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini makna rububiyah. Ya. Ini tauhid rububiyah. Yang kedua adalah tauhid uluhiyah. Tauhid yaitu mentauhidkan Allah di dalam ibadah kita kepadanya. Jadi tauhid uluhiyah adalah mentauhidkan Allah atau mengesahkan Allah dalam ibadah kita kepadanya. Ini juga sering disebut dengan tauhidul ibadah. Maka seluruh bentuk ibadah kita tidak boleh kita arahkan, tidak boleh kita tujukan kecuali hanya kepada Allah semata. Tidak boleh. Semua bentuk ibadah. Sebagaimana yang kita jelaskan perkataan Imam Qurtubi yang kemudian dikutip oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, bahwa ibadah itu asalnya adalah at-tadhallul wal khudu'. Dia adalah kerendahan diri, kehinaan dan kepatuhan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu makna ibadah. Itu makna ibadah secara bahasa. Adapun secara istilah, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawa beliau atau risalah ubudiyah beliau, ibadah itu apa? Ismun jami' li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu minal aqwali wal a'mali adh-dhahirah wal batinah. Ibadah itu adalah sebuah istilah, sebuah nama yang mencakup, yang mengumpulkan seluruh perkara yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik perkataan maupun perbuatan anggota tubuh yang lain, yang nampak, yang lahiriah maupun yang tidak nampak, yang batiniyah. Itu makna ibadah. Maka ibadah itu tidak bisa dibatasi dengan hanya yang ada di dalam masjid misalnya. Di dalam rumah pun ketika kita memperlakukan keluarga kita dengan baik, menyayangi mereka, mencari nafkah yang halal untuk mereka, mendidik mereka, ini juga ibadah. Karena ini adalah perbuatan yang dicintai oleh Allah. Kita menolong teman yang kesusahan, dia punya utang, lalu kita bantu dia melunasi utangnya. Begitupun ketika dia butuh, lalu kita datang untuk mengulurkan tangan. Semua ini adalah bentuk ibadah kepada Allah. Menolong tetangga, membantu keperluan mereka, menyayangi mereka dalam batas-batas yang dibolehkan oleh Allah, ini ibadah. Ya. Karena ini adalah perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun dengan sesama makhluk. Sesama makhluk, menyayangi hewan, menyayangi binatang, kecuali binatang-binatang yang memang boleh dibunuh. Begitupun dengan hewan secara umum, hewan yang mengganggu, cicak ada hadisnya. Ya kan? Secara umum hewan yang mengganggu, kemudian hewan-hewan yang disebutkan dalam hadis yang sahih. Ini ikhwan yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah tauhid asma wa sifat, yaitu apa? Mentauhidkan Allah dalam nama-nama dan sifat-sifatnya dengan jalan isbatu kulli ma asbatahu Allahu li nafsihi wa asbatahu lahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Menetapkan bagi Allah seluruh nama-nama dan sifat-sifat yang Allah tetapkan atas dirinya dan juga yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas Allah. Kita menetapkan, karena siapa yang tetapkan? Allah sendiri. Rasulullah SAW juga sebutkan begitu. Ya. Jadi dengan cara menetapkan apa-apa yang Allah tetapkan
atas dirinya sendiri dan juga yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian minal asma'i was sifat, jadi dari nama-nama dan sifat, ala wajhin yaliqu bikamalihi wa jalalihi, yang dengan sesuai dengan kebesaran dan kemahamuliaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita tetapkan sesuai yang ditetapkan oleh Allah, ditetapkan oleh Rasulullah. Begitupun kita menyampingkan, meniadakan, menafikan seluruh bentuk-bentuk sikap, sifat, nama-nama aib yang mengandung makna kekurangan yang Allah sendiri nafikan dari dirinya, dan begitu pun yang dinafikan oleh Rasulullah SAW dari diri Allah Subhanahu wa taala. Itu makna asma wa sifat. Nah, termasuk dalam hal ini adalah perkara Allah itu di mana? Maka jawaban kita sesuai dengan aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah bahwasanya Allahu fis sama. Allah itu di atas langit.